Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, Til Kumandel Gendewati, cucunya Eyang dengan antingnya ya, supaya tidak ada energi negatif yang datang ke telinga. Ya. Energi negatif itu datang ke telinga, makanya dikasih berlian sama emas supaya energi negatif itu nggak nyampe ke gendang telinga. Ketika ke gendang telinga, maka informasi dan data dan informasi masuk ke dalam sini dan jadilah hidup yang berantakan. Itulah yang namanya setan. Nah, Til Kumandel Gendewati, cucunya Eyang dan Sil Pringsil bertanya, Eyang bisa menjelaskan dari kedangkalannya spiritual Eyang kepada cucu tentang siapakah kita. Eyang menjelaskan bahwa kita adalah sang cahaya itu sendiri karena mempunyai cahaya. Lalu Eyang menjelaskan Jin dan John menjelaskan tentang banyak hal, dimensi 1 setan, 2 iblis, 3 leluhur, 4 dimensi fisik. Lalu Til Kumandel Gendewati dan Sil Pringsil, cucunya yang bertanya. Pertanyaannya simpel sebenarnya, tapi yang menjawabnya susah. Nah, yang menjawabnya susah. Sebenarnya ya nggak tahu. Kalau ditanya jujur nggak tahu ya bagaimana menjawabnya. Ya yang jawab saja. Kalau sekiranya ini bisa untuk mengolah rasa dan pikiranmu, ya Til Kumandel Gendewati cucunya yang, ya silakan analogika ya, dianalisis dan logikakan. Ketika tak masuk akal dicerna lagi, karena sebenarnya tidak ada kebenaran. Ya, kebenaran itu ya bisa benar ketika engkau mengalaminya. Ya, jadi kebenaran itu bisa disebut benar ketika engkau menghadapinya dan melakukannya dan membuktikannya. Ya. Jadi tentang Sang Ksatrio Piningit, kebenarannya bagaimana ya? Kebenaran itu bisa terjadi ketika engkau melakukannya. Ya, kebenaran itu bisa terjadi ketika engkau melakukannya. Jadi kebenaran itu bisa terjadi ketika engkau melakukannya. Ya. Ketika engkau melakukannya. Ya. Yang ulangi lagi, kebenaran itu bisa terjadi ketika engkau melakukannya. Sang Ksatrio Piningit bisa ada, bisa jadi ketika engkau melakukannya. Ketika engkau melakukannya, engkau memilih beliau sebagai sang Ksatrio karena atas dasar informasi, data, pengetahuan ya, yang kau dapatkan bahwa beliau layak, ya beliau akan menjadi seorang ksatrio. Ya. Beda dengan lebah. Lebah itu rajanya gede, besar, ya, berotot. Tetapi rakyatnya kecil-kecil, makanya si lebah raja bisa menjadi raja. Tetapi bisa nggak engkau membuat lebah yang biasa menjadi raja? Ya, dengan fitness, disuruh itu prajuritnya fitness biar badannya besar, dikasih makan yang banyak. Tidak bisa, bukan? Engkau hanya bisa melakukannya, menganggap bahwa dia raja karena dia mempunyai keistimewaan, dan engkau melakukannya. Engkau melihat keistimewaannya. Keistimewaan sang ksatrio adalah mendamaikan.
mendamaikan, mengayomi. Ya, layaknya seorang yang pemimpin ketika makan, ya, makan jamuan, dia akan mempersilahkan orang lain untuk makan dulu dan dia makan yang terakhir. Ketika menonton pertunjukan, dia akan ada di belakang. Ya. Dia akan ada di belakang. Dan rakyatnya ada di depan. Yang artinya mengayomi. Nah, Del Kumandel Gentewawati Silpringsil yang tidak tahu tentang syaiton, iblis, apapun itu, karena itu bukan berasal dari nenek moyang leluhurnya yang bahasanya itu dari barat, cerita itu dari barat, dari timur tengah, yang tidak paham. Tetapi yang pahami adalah setan, sesuatu yang jahat, yang pahami bahasanya seperti itu. Tetapi ingatlah Del Kumandel Gentewawati bahwa kejahatan juga diizinkan oleh Sang Maha. Contohnya ketika ada maling yang mencuri, dia tidak ketangkep, dia diizinkan. Ya, tetapi yang tidak mengizinkan siapa? Ya si pemilik barang. Dan tetangga-tetangga tidak mengizinkan. Jadi bagaimana? Pertanyaan yang itu. Kejahatan juga diizinkan oleh Sang Maha. Ya. Tetapi tidak diizinkan olehmu karena engkau mempunyai cahaya yang menyala dan merasa bahwa itu salah. Jadi jangan khawatir, setinggi apapun tingkatan iblis, setan, dan apapun, kalau kita buat piramida, ya, piramida itu pasti puncak yang paling atas itu ada pojoknya, angle-nya kerucut. Pojoknya, posisi tertinggi itu masih diduduki oleh Sang Maha. Dalam hal keyakinan apapun, Sang Maha menjadi puncak tertinggi dari semua kehidupan. Makhluk bahkan, puncak tertingginya adalah Sang Maha. Lalu kenapa engkau khawatir? Repot amat sih dirimu. Repot amat. Kalau dia mengizinkan, karena dia adalah puncak tertinggi, dia mengizinkan, ya sudah. Yang tidak mengizinkan siapa? Ya kamu, karena kamu yang punya barangnya. Jadi apakah ada itu setan yang masuk ke dalam jiwa si pencuri itu? Ya ingat saja kepada puncak tertinggi. Siapakah pemilik puncak tertinggi dari piramida yang menduduki kedudukan di atas, yang mengatur segalanya? Adalah Sang Maha. Ya, Sang Maha. Makanya dirimu adalah cahaya. Yang artinya jika engkau mempunyai pengetahuan, informasi, data yang baik, makanya engkau disebut malaikat. Memberitakan kebaikan, mewartakan kebaikan. Jika engkau punya informasi, data yang baik, maka bebaskanlah, ya, bebaskanlah si pencuri dari jiwa ego atau setan. Karena itu ego, ya. Mereka diizinkan untuk menggodamu, tapi tidak diizinkan untuk membunuhmu. Jadi mereka itu selalu membuat kamu berada dalam level yang paling rendah. Level yang paling rendah dengan mengacak-acak
informasi, dan data serta pengetahuan. Jadi tugas mereka itu mengacak-acak informasi yang di sini, data yang di sini, serta pengetahuan, sehingga menjadilah kita del kumandel gendewati sil bringsil tulul. Ketika tulul, ya dirampaslah semuanya. Nah, kenapa kejahatan itu diizinkan? Ya karena kita tulul. Nah, supaya menjadi peringatan ketika barangnya hilang, kita akan memperbarui pengetahuan, informasi, dan data sehingga kita tidak tolol lagi. Ketika tidak tolol, ya tentu saja amanlah. Nah, aman. Ya, begitulah menurut kedangkalan spiritual yang jadi informasi, pengetahuan, data yang dikasih, yang dimasukkan ke dalam nur cahyo atau cahaya atau pikiran atau otak yang tiada terbatas, yang tidak bisa penuh memorinya. Ya, jadi memorinya nggak penuh, nggak kayak laptop, nggak kayak HP. Informasi, pengetahuan, data dimasukkan di sini, maka kita hidup. Kita selalu ingat dan hidup. Ketika ini hidup, kita bergerak, energinya bergerak, menggerakkan, lalu hidup. Itu karena informasi, data, dan pengetahuan. Tapi ketika tulul, informasi, data, dan pengetahuan itu terhapus, maka tersesatlah, tidak tahu arah. Makanya kebenaran itu harus dibuktikan. Kebenaran itu harus dilakukan. Khayalan tentang sang ksatrio harus diwujudkan. Dengan apa? Melakukannya. Ya, melakukannya. Kalau engkau meyakini bahwa itu suatu kebenaran, lakukan. Ya, rahayu dari Timur Pengawan. Del Kumandel Gendewati cucunya yang tidak tahu cerita yang dari barat, yang Eyang tahu adalah cerita leluhur Eyang, kakek buyutmu. Rahayu.